Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai soft skills, khususnya terkait dengan defense mechanism dan emotional intelligence. Nah, sebelum itu kita perlu memahami dulu nih teman-teman, apa sih soft skills itu? Dilansir dari kubisa.com, soft skills adalah kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian, karakter, serta kemampuan dalam bersosialisasi dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia kerja. Soft skill sangat penting untuk kita miliki loh teman-teman, karena soft skill inilah yang membantu kita dalam berinteraksi dengan orang lain, menentukan respons, mengambil keputusan, serta mengendalikan emosi dengan tepat, sehingga kita pun dapat memiliki daya saing yang tinggi dan kompetensi diri yang baik. Pada video ini kita akan mempelajari dua teori dari soft skills, yakni yang pertama defense mechanisms. Apa sih defense mechanism itu dan apa tujuan kita mempelajarinya? Defense mechanism dapat diartikan sebagai cara beradaptasi yang digunakan seseorang untuk menghilangkan stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita perlu mempelajari defense mechanism ini dengan tujuan agar kita memahami berbagai bentuk dari mekanisme pertahanan diri, sehingga kita dapat mengevaluasi mekanisme yang selama ini kita terapkan. Yang kedua, emotional intelligence, yakni kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan emosi. Nah, tujuan kita mempelajari emotional intelligence ini adalah untuk membimbing kita dalam mengelola setiap emosi yang muncul, teman-teman. Sehingga kita tetap dapat memberikan respons yang positif walaupun lingkungan kita tidak mendukung. Sigmund Freud itu mengartikan defense mechanism sebagai mekanisme di dalam diri manusia yang bertujuan untuk membela diri terhadap sebuah kecemasan. Yang pertama-tama kita perlu ketahui adalah 3 jenis kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Nah, ketiga aspek kepribadian ini menjadi dasar terbentuknya defense mechanism, yaitu terutama ego. Nah, yang pertama-tama itu ada repression, yaitu mekanisme pertahanan dengan menghapus atau menekan pikiran dan ingatan yang tidak diinginkan ke alam bawah sadar. Yang kedua itu adalah denial, yaitu bentuk penolakan untuk menerima informasi atau realita yang tidak mengenakan dan biasanya disertai dengan sebuah bentuk fantasi yang memenuhi keinginan kita untuk menutupi realita yang ada. Yang ketiga adalah rationalization, yaitu tindakan membenarkan suatu perbuatan atau ketika seseorang berusaha untuk membenarkan perbuatan tersebut. Yang keempat adalah displacement, yaitu bentuk dari peralihan atau pelampiasan emosi atau karakter ke objek yang lain. Yang kelima adalah regression, yaitu penurunan tingkat perkembangan ke tingkat yang belum matang atau dewasa. Yang keenam adalah projection, yaitu menempatkan karakteristik atau emosi yang tidak diinginkan kepada orang lain atau benda lain, seperti sedang membalikan keadaan. Yang ketujuh adalah reaction formation, keadaan di mana seseorang menampilkan apa yang bukan sebenarnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah sublimation, yaitu bentuk pencarian objek pengganti untuk memberikan kepuasan yang similar dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Berikut ada 8 bentuk defense mechanism menurut Sigmund Freud. Aduh, terima gak ya? Tapi nanti kalau misalnya dia kayak papa gimana? Kalau nanti dia ninggalin aku gimana? Duh, harus gimana nih? Enggak. Gak mungkin dia selingkuh. Dia setia banget kok orangnya. Gak mungkin pacar aku selingkuh. Duh, udah malam tapi aku belum belajar buat ujian besok. Gak apa-apa. Aku kan anak Allah. Tuhan pasti gak izin aku buat begadang. Jadi Tuhan pasti bantuin aku besok. Duh, nyebelin banget sih tuh orang. Si Mbak, liatin aja. Bukannya kasih air kek, atau tenangin gitu biar lebih tenang. Mami, buatin aku susu hangat dong, aku dingin banget nih. Tapi buatin aku bubur juga ya. Tapi nanti disuapin. Enggak, Syar, bukan aku kok yang laporin. Si Adriel tuh, pakai segala ngompor-ngomporin lagi. Untung aja gak ketahuan. Hai Syar, barusan aku beli baju yang ini nih. Menurut kamu gimana? Bagus nggak? Bagus kan? Iya bagus kok.
Es krimnya habis ya, tapi coklat jadilah. Menurut Sloff and Meyer, emotional intelligence merupakan proses pengekspresian emosi secara tepat dan adaptif, pemahaman emosi, serta bagaimana cara untuk mengatur emosi. Adapun emotional intelligence memiliki 5 komponen, yakni yang pertama, self-awareness, yang terbentuk ketika seseorang mengalami keberhasilan untuk memahami emosi yang ada pada dirinya. Ia pun menyadari kelebihan, kekurangan, serta potensi yang ada pada dirinya sendiri sehingga mereka dapat berpikir secara rasional. Yang kedua, self-management. Di aspek ini ada 2 hal penting, yaitu emotional self-control and trustworthiness, di mana kedua hal ini mengacu pada bagaimana seseorang dapat mengontrol emosi dan bagaimana seseorang menjaga kejujuran serta integritas mereka. Yang ketiga, motivation. Motivation terbentuk dalam setiap komitmen yang dibentuk oleh seseorang agar dapat menjadi satu identitas bagi dirinya sendiri, sehingga ia dapat memiliki pencapaian yang baik. Keempat, empathy, di mana empathy ini membuat relasi antar sesama dapat terjalin dengan baik. Ada 2 hal penting pada aspek ini, yaitu understanding others yang berarti memahami situasi orang lain dari pandangannya, serta developing others yang berarti membantu orang untuk memahami diri mereka, terutama dalam potensi dan bakat. Dan yang terakhir, yaitu social skills, yakni kemampuan berkomunikasi untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, sehingga ia dapat membawa dampak positif bagi banyak orang. Halo, kamu namanya siapa? Kamu lucu sekali. Kamu tahu kamu lucu. Kamu tahu nggak? Tahu nggak lucu itu apa? Kan gemes jadinya. Ih, kok pada gini semua sih? Paketnya udah nyampe. Tapi kan tidak mungkin kalau aku tiba-tiba marah sama kakak cuma karena aku lagi marah sama mereka. Iya kak, habis ini aku turun. Minggu depan udah UTS nih. Harus cicil materinya dulu. Weh, itu si Phoebe kayaknya cuek banget ya. Kayak nggak peduli gitu sama tugas kita. Pas kita ngomong, dianya diem. Loh, kalian nggak bisa ngomong gitu dong. Si Phoebe itu sebenarnya emang pendiam, tapi dia kan ada kontribusi buat kelompok kita. Udah 5 menit nih di grup kelas. Di Zoom, pada diam semua, belum ada yang mulai bahas. Aku mulainya kali ya. Aneh deh. Halo guys, untuk tugas kelompok kita kali ini, kalau misalnya temanya pakai black and white gitu gimana? Berdasarkan penjelasan dan video roleplay dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence merupakan aspek yang penting untuk dipelajari dalam kehidupan kita karena akan berpengaruh terhadap sikap dan respons kita terhadap suatu hal. Ketika seseorang mampu untuk mengatur emosinya, menempatkan emosinya di waktu yang tepat, dan juga membangun relasi yang baik dengan sesama, maka ia dapat menguasai emotional intelligence itu sendiri. Defense mechanism terbentuk dari ego kita yang merespons secara tidak sadar untuk membela diri kita dari situasi yang kurang menguntungkan. Kelompok kami mengerti bahwa emotional intelligence dan defense mechanism merupakan aspek-aspek penting yang dipelajari dalam pembelajaran soft skills. Pembelajaran soft skills penting untuk kita pelajari untuk dapat memperluas wawasan kita dan juga membangun pribadi kita untuk memahami diri kita sendiri. Sekian dari penjelasan kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.